Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari masih dari kitab Durusulullah al-Arabiyyah li Nabi Nabiha karena Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan nikmat kita bisa belajar bahasa Arab ini, maka kita juga berharap bahwasanya Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita, termasuk juga nikmat yang tertinggi yaitu nikmat pemahaman kepada agama ini. Karena dengan pahamnya kita kepada agama ini menjadi tanda kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah menginginkan kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama ini. Dan tentu untuk paham kita butuh alat, yaitu dengan bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita melanjutkannya apa yang kita pelajari dari kitab Durusulul Arabiyyah. Dan sekarang kita sampai di jilid ketiga, kita sudah masuk pelajaran yang kelima, dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-12. Atau buku bisa dibuka halaman 54. Di latihan 12, ya, mu'alif menyampaikan kepada kita perintahnya adalah ta'ammal al-misal ismil maf'ul al-masukh minal fi'il naqis al-wawi. Ya, jadi masih renungkan ya kepada contoh dari isim maf'ul. Masih kita belajar tentang isim maf'ul yang berbentuk dari fi'il an-naqis al-wawi. Sekarang bedanya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya adalah fi'il ajwa, sekarang adalah fi'il naqis ya. Naqis al-wawi. Nah, naqis ini ya dari fi'il yang huruf terakhirnya huruf illah. Seperti itu. Ya, huruf illah. Dan ini adalah al-wawi ya. Baik. Nah, kita lihat contohnya dulu. Contohnya disampaikan mu'alif dengan kata kerja fi'ilnya du'iyya. Ya, berarti fi'il majhulnya du'iyya, diajak atau diseru. Maka ini fi'il madinya adalah da'a, fi'il mudhari'nya yad'u. Da'a yad'u. Ya, da'a mengajak atau menyeru, yad'u juga sama mengajak atau menyeru, beda di waktunya. Nah, karena dari kata ini kan dari nakis wawu ya, nakis wawu dibentuk menjadi maf'ul ya, bahasanya maf'ul seperti ini. Ya, maka susunannya juga menjadi maf'ul seperti itu, sehingga kita dapatkan susunannya di sini ya. Maka huruf pertamanya fa ya, fa-nya ini dari mendapati dal ya, ainnya menempati ain juga ya, dan lamnya menempati ya. Maka dan ya-nya ini adalah wawu ya, karena di sini adalah al-wawi ya, da'a atau kita ambil dari fi'il madi aja ya, da'a ya, maka ini dalnya ini adalah fa fi'il, ainnya adalah ain fi'il, dan alifnya ini adalah lam fi'ilnya. Nah, ini kalau dimasukkan menjadi maf'ul, maka ma dalnya disukunkan mad ya, mad. Lalu ini ainnya mad'u ditambahkan wawu, dan kemudian lamnya itu dengan wawu juga, jadi mad'uun, mad'uun. Nah, dari kata mad'uun, nah jadi sini kan ada memanjang di sini kan. Nah, maka di dalam bahasa Arab itu ketika ada dua bertemu sini lebih sering disidahkan. Jadi mad'uun ya. Di sini kan mad'u ada matobi dulu kan, mad'uun. Nah, kan gimana ya? Aneh gitu ya. Jadi ini langsung disidahkan jadi mad'uun gitu ya. Huruf yang sama disidahkan mad'uun. Nah, ya, seperti itu untuk membentuk isim maf'ul dari ini fi'il naqis al-wawi. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu yang di sini ya, dari kata tulia dan rujia. Nah, baik, silakan dikerjakan dulu dan di pause videonya. Baiklah, para pemirsa, kalau sudah ya kita lanjutkan ya. Baik. Dari kata yang pertama, tulia. Ya, tulia ta'ala yatslu. Maka dia untuk isim maf'ulnya menjadi ya,
mat ya, tetap mat. Lalu kemudian di sini yang beda disebut mat luwun ya. Wawnya di sini yang disyidahkan dan ditanwin dhammah. Mat luwun. Nah, dari asal katanya apa? Ya, asal katanya bisa dilihat di sini. Ya. Asal katanya adalah mat setelahnya lam ini ada waw. Matluun. Nah, begini. Asal katanya matluun. Ya, waw ini dihilangkan dan masuk ke syidah kepada huruf yang berikutnya. Jadi matluun. Nah, ini ya untuk kata tulia. Lalu untuk kata berikutnya yaitu kata rujia. Fi'il madhinya roja. Ya. Berarti di sini jadi marju. Ya, waw syidah marjuun. Marjuun. Nah, ini asal katanya dari kata ini yaitu setelahnya jim di sini ada tambahan waw ya, marju ya. Nah, marjuun panjang ya, marjuun yang menjadi marjuun. Baik. Nah, ini untuk latihan ke-12 ya. Kalau artinya tulia itu ya ditilawahkan atau dibaca gitu ya, ala yang matluun yang dibaca ya. Yang dibaca ini isim maf'ul. Rujia diharapkan, roja berharap ya, biar juga berharap, maka marjuun yang diharapkan. Nah, baik, selesai latihan 12 dan kita langsung saja sambung kepada latihan yang ke-13. Nah, baik, di latihan 13 ya. Latihan 13 itu ta'amal al-misal lismil maf'ul ya. Ini ismil maf'ul masih sama ismil maf'ul ya. Ismil maf'ul al-masul yang terbentuk minal fi'il naqis al-ya'i. Nah, sekarang bedanya kalau tadi al-wawi ya, al-wawi. Nah, sekarang al-ya'i. Sama ya, yaitu tentang bagaimana kita membuat isim maf'ul ya. Ini isim maf'ul. Isim maf'ul yang dari nakis al-ya'i. Nah, di sini sekarang kita lihat nakis al-ya'inya seperti ini. Contoh, bunia dari kata kalau matinya bana, ya ini punya dalam fi'il madhi dibangun. Bana membangun, yabni sedang membangun. Ya. Maka yang dibangun namanya mabniyun. Ya, mabniyun. Nah, ini asalnya dari mabnuyun. Nah, mabnuyun ini kan sesuai dengan maf'ulun ya. Ini maf'ulun. Ya. Jadi fa-nya itu menempati huruf ba ini menempati posisi pada huruf fa ya. Jadi mab disukunkan kan ya, mab. Lalu kemudian nunnya ya ini menempati posisi dari ain ya sehingga dia jadi dhammah ya, mabnu ya. Lalu ditambahkan waw dan kemudian di sini ya-nya menempati posisi lam sehingga mabnuyun gitu ya. Mabnuyun ini asalnya seperti itu. Nah, ketika bentuknya mabnuyun seperti ini, nah di sini dihilangkan yaitu wawunya. Wawunya ini dihilangkan. Dalam maf'ul ini kan ada wawu. Nah, wawunya dihilangkan. Maf'ulnya ini wawu dihilangkan. Maka ketika wawunya dihilangkan seperti ini, ya, ini kan sama-sama ilahnya dengan ya, sama-sama ilahnya dengan ya, maka dia dimasukkan ke ya-nya, disidahkan ke ya-nya. Nah, karena disidahkan ke ya, maka konsekuensinya nunnya ini menjadi kasroh, jadi mabniyun ya, supaya ya ini bisa menjadi berharokat yang sama gitu ya, mabni kan ya itu kan menjadi huruf mad dari harokat kasroh kan gitu, nah, supaya nanti nyambung ketika disidahkan maka nunnya ini menjadi kasroh, mabniyun ya, mabniyun. Jadi mabnu ya, kenapa menjadi mabni? Jadi disesuaikan dengan huruf setelahnya yaitu ya, maka menjadi mabniyun. Baik, nah di situ ya bisa difahami insyaallah ya untuk mengerjakan dulu. Nah, di sini ada keterangan yang bisa ya.
Dzakarna al-lafif ma'an naqis al-ya'i likauniha mustarikaini fi hadhil mas'alah. Nah, di sini mu'allim menyampaikan contoh suwiya. Kata suwiya ini, nah ini syawa yaswi. Coba diperhatikan, di sana ada dua huruf illah ya. Huruf kedua dan huruf ketiganya huruf illah. Sawa dan ini waw dan ya-nya. Nah, maka ketika ada waw dan ya yang berjejer di sini menempati posisi ain dan lam fi'ilnya, maka ini dikatakan dengan al-lafif. Ya, al-lafif. Al-lafif adalah fi'il yang fa dan ain dan lam fi'ilnya itu huruf ilah. Ya. Nah, di sini disebutkan bersamaan dalam bab ini karena memang ada kemiripannya dalam pembahasan tentang membentuk isim maf'ulnya. Nah, baik, nggak masalah. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya dari latihan yang ke-13. Nah, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baik, kalau sudah ya kita jawab dari latihan yang ke-13 ini. Baik. Dari yang pertama, kuliah. Ya, kuliah. Lalu menjadi olah yakli. Ya, olah yakli. Kuliah digoreng. Olah menggoreng, yakli ya, sedang menggoreng. Berarti apa? Yang digoreng atau gorengan gitu ya, yang digoreng. Maka yang digoreng itu ya dikenal dengan bahasa Arabnya adalah mak ya. Makliyun. Ya, makliyun. Tentunya kalau buka puasa ini sangat sering kita makan ini makliyun. Nah, makliyun ini asalnya dari mana? Kok bisa menjadi makliyun ini? Asalnya dari sini kita lihat ya. Bahwasanya nah, mak kan maf'u ya, aslinya lu-nya lamnya ini berharokat dhamma maflu. Ya, maflu kemudian ada waw mat dan kemudian di situ ada nah, jadi asalnya seperti ini, makluyun, makluyun, aslinya seperti itu. Ya, wawnya dihilangkan, dimasukkan ke ya dengan sindah, maka dia lamnya menjadi kasar, jadi makliyun, ya, makliyun. Baik. Ini untuk kata yang pertama, di makliyun, yang digoreng ya, yang digoreng atau gorengan gitu ya. Nah, baik, lalu kemudian ada kata syuya. Ya. Syuya, syawa, yashwi. Ya. Syawa, yashwi, ya ini adalah tadi ya bisa dikatakan nakis ya iya karena di sini huruf ketiganya ilah atau juga dua-duanya ilah maka dikatakan al-lafif gitu ya. Lalu di dalam ininya isim maf'ulnya maka dia menjadi ma langsung disukunkan mash ya yang dihilangkan ya dia maswi ya tetap maswi dan disidahkan maswiyun. Ini maswiyun asalnya dari kata ya asalnya ya, dari kata maswu ya maswuyun tanpa sidah ya asalnya gitu ya. Jadi maswiyun asalnya dari kata maswuyun kurang satu kali wawu ya maswuyun. Nah, jadi maf'ulun kan ya ini fa-nya, ini ainnya, ini lamnya. Ya. Fa
lam ain. Fa ain lam. Fa ain lam. Di masyhuyun maf'ulun. Ini menjadikan ada dua huruf ilah yang bertemu ya, dihilangkan wawunya dan dimasukkan ke ya menjadi masyhwi. Lalu yang berikutnya yaitu kata kawa. Kuya, disetrika. Kawa menyetrika, yakwi sedang menyetrika. Maka maf'ulnya adalah mak, ya, makwi, ya, makwiyun. Baik, nah, makwiyun. Ini untuk isim maf'ulnya. Dari asal kata mana ini makwiyun? Ya, bisa dilihat bahwasanya ini dari aslinya adalah ya makwu, ya. Nah, dari makwuyun. Makwuyun ini aslinya. Maf'ulun kan sama kan ya, dalam satu wazan maf'ulun. Nah, sekali lagi kita sering jelaskan ya bahwasanya ini wawunya dihilangkan dan masuk ke ya dengan sudah, maka ini huruf sebelum menjadi kasrah makwiyun. Baik. Nah, baiklah para pemirsa, ini berarti selesai kita latihan yang ke-13. Nah, mudah-mudahan ini semakin memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana kita membentuk kata-kata dalam bahasa Arab. Baiklah, mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan para pemirsa sekalian, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.